Baik, bisa diceritakan bagaimana kronologi insiden meninggalnya anggota Satpol PP ini, rekan Agus? Baik, berdasarkan informasi yang dihimpun, semula tim gabungan baik itu dari Satpol PP, kemudian TNI, Polri, dan juga petugas puskesmas serta RSUD Pembun berupaya untuk melakukan evakuasi terhadap seorang ODGJ yang berada di wilayah Desa Sakal, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen pada Senin 2 Februari 2026. Dan saat itu terjadi insiden yang mana seorang anggota Satpol PP atas nama Muhammad Faik mengalami luka bagian leher serta tangan, dan setelah dirujuk ke rumah sakit Kabupaten Kebumen, yang bersangkutan dan telah mendapatkan pertolongan medis, akan tetapi nyawanya tidak tertolong karena mengalami luka pendarahan yang cukup serius pada bagian leher. Dan kejadian tersebut bermula saat tim berupaya untuk melakukan pendekatan kepada ODGJ tersebut di rumahnya, mengingat saat itu dari berdasarkan video yang beredar di media sosial terlihat ODGJ tersebut berada di dalam rumah dan keluar dari rumah membawa sajian berupa linggis dan juga sabit. Dan di sisi lain, di halaman rumah tampak petugas gabungan baik itu dari Satpol PP, kemudian TNI Polri serta petugas puskesmas dan juga RSUD berupaya melakukan pendekatan dengan menggunakan sebilah bambu. Akan tapi terdapat insiden berupa perlawanan dari yang bersangkutan yaitu ODGJ, dan kemudian saat terjadi perlawanan tersebut ODGJ mengejar seorang petugas yaitu anggota Satpol PP atas nama Muhammad Faik dan melakukan penyerangan yang mana semula sempat ditangkis oleh Muhammad Faik, akan tetapi ODGJ tersebut terus mengejar dan dapat melukai anggota Satpol PP yaitu atas nama Muhammad Faik pada bagian leher. Dan usai kejadian tersebut Muhammad Faik sempat berdiri setelah terjatuh atas insiden tersebut dan dibawa ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan pelayanan medis. Dan pasca kejadian tersebut, ODGJ langsung diamankan oleh petugas yang ada di sekitar lokasi. Begitu tadi. Baik, lalu bagaimana penanganan dari kejadian tersebut, rekan Agus? Dan berdasarkan keterangan dari kepolisian, anggota telah melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengamankan beberapa barang bukti berupa celurit dan juga linggis yang dibawa oleh ODGJ tersebut. Dan untuk penanganan selanjutnya, kepolisian telah merujuk ODGJ berjenis kelamin laki-laki tersebut ke RSUD Tembun untuk dilakukan observasi. Dan kaitannya dengan insiden tersebut, kepolisian nantinya juga akan menggandeng beberapa instansi seperti halnya RSUD, Puskesmas, dan juga pemerintah daerah guna mendalami kaitannya dengan insiden yang melibatkan anggota Satpol PP di wilayah Kebumen. Begitu saja. Baik, terakhir, bisa diceritakan sedikit seperti apa sosok almarhum semasa hidupnya, rekan Agus? Baik, pantauan di lokasi, tepatnya di rumah juga yang berada di wilayah Kecamatan Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen, tampak beberapa peziarah berdatangan ke rumah duka untuk turut mengantarkan jenazah dari Muhammad Faik yang merupakan anak pertama dari 6 bersaudara. Dan dari pantauan di lokasi, tidak hanya warga setempat, tapi juga pemerintah daerah, kemudian anggota Satpol PP, serta rekan dari korban turut hadir di rumah duka untuk mengaturkan bela sungkawa atas meninggalnya Muhammad Faik. Berdasarkan keterangan dari anggota Satpol PP, yang mana yang bersangkutan merupakan tugas atau personel Satpol PP yang memiliki menurut keterangan dari warga setempat dan juga keluarga, yang bersangkutan merupakan sosok yang kerap untuk berinteraksi dengan masyarakat setempat. Dan berdasarkan keterangan dari pihak keluarga yaitu ayah korban Ahmad Barok, Muhammad Faik merupakan anak yang cenderung dekat dengan ibunya, dan apabila saat bertugas dia kerap memberikan informasi hal-hal yang atau peristiwa yang dialaminya kepada sosok ibunya. Dan dapat disampaikan juga Sari bahwasanya Muhammad Faik berdasarkan keterangan dari keluarga sebenarnya berencana
untuk melangsungkan pernikahan dengan melamar kekasihnya pada tahun ini, tepatnya pasca habis Lebaran. Dan berdasarkan keterangan yang dihimpun juga pada hari kemarin, nenek dari Muhammad Fakih juga dikabarkan meninggal dunia. Nenek tersebut semula mendapatkan informasi bahwa Muhammad Fakih meninggal dunia dan berencana melakukan takziah, dan sesampainya di rumah duka, nenek tersebut langsung pingsan, dan setelah dilakukan pemeriksaan medis oleh bidan setempat, nenek tersebut dinyatakan meninggal dunia, dan hari ini juga dimakamkan, tetapi beda wilayah. Untuk pemakaman sang nenek dilakukan di wilayah Desa Wonosari, Kecamatan Kebumen. Begitu, Sari.